Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat kepada Ibu Atika Yahyadiani MSc selaku dosen pengampu mata kuliah keamanan pangan dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 10 mempresentasikan terkait hasil diskusi kami terkait analisis kandungan boraks dan lemak babi pada sosis menggunakan instrumen FTIR. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Fatia Kausaryanuba dengan NIM akhir 050 dan Nabila Novi Ereni Putri dengan NIM akhir 058. Nah, yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Next. Bagaimana sih makanan yang aman itu? Nah, makanan yang aman, di mana yang kita bahas di pembahasan ini, yakni sosis. Sosis yang aman adalah sosis yang halal dan yang pastinya menyehatkan, atau disebut dengan thayyib. Next. Nah, sosis sendiri, menurut SNI 0138201999 merupakan produk makanan yang diperoleh dari campuran daging halus, mengandung daging tidak kurang dari 75% dengan tepung atau pati dengan atau tanpa penambahan bumbu dan bahan tambahan makanan lain yang diizinkan dan dimasukkan ke dalam selubung sosis. Namun, produsen biasanya menggunakan bahan pengawet dan daging non-halal dalam proses pengolahan sosis agar produksinya bertahan lama dan biaya produksi lebih murah. Bahkan selongsong sosis pun akan ada yang terdeteksi menggunakan gelatin daging babi. Next. Nah, terdapat beberapa isu terkait keamanan pangan sosis di mana terdeteksi mengandung babi. Selanjutnya ada sosis yang berbahaya karena ditemukan kandungan boraks di dalamnya, dan juga ada sosis yang telah berlogo halal namun ternyata faktanya masih mengandung daging non halal maupun bahan berbahaya lainnya. Next. Maka dari itu kami mengangkat tema dengan sosis yang menyalahi atau etika keamanan pangan dengan indikator sosis mengandung boraks dan sosis yang mengandung daging babi. Next. Nah, untuk analisis sosis sendiri, kami menggunakan instrumen spektroskopi FTIR, di mana metode spektroskopi FTIR merupakan salah satu metode instrumentasi yang prosedurnya lebih sederhana, teknik analisisnya cepat, tepat, dan ramah lingkungan, yang memiliki potensi untuk membedakan spektrum antara dua sampel. Keuntungan teknik spektroskopi FTIR ini berpotensi sebagai metode analisis yang cepat karena dapat dilakukan secara langsung pada sampel tanpa adanya tahapan pemisahan terlebih dahulu. FTIR telah terbukti menjadi teknik yang sangat berguna untuk menentukan berbagai pemalsuan produk makanan seperti lemak babi dalam campuran lemak hewani. Next. Nah, selanjutnya kita masuk pembahasan. Yang pertama, pembahasan terkait analisis kandungan boraks pada sosis menggunakan spektroskopi inframerah atau FTIR. Next. Nah, sosis akan sangat aman jika apabila dikonsumsi, sosis sangat aman dikonsumsi jika dalam pengolahannya menggunakan bahan yang tidak berbahaya. Namun, apabila makanan mengandung bahan yang sifatnya berbahaya bagi tubuh, maka tidak layak dikonsumsi oleh manusia, seperti makanan yang mengandung pengawet buatan, masyarakat dengan nama bleng, untuk kristal lunak yang putih. Ini biasanya digunakan untuk membuat deterjen, antiseptik, pembersih porselen, ban solder, dan induksi kaca. Next. Nah, sosis akan sangat aman jika apabila dikonsumsi makanan yang mengandung bahan yang sifatnya berbahaya bagi tubuh, maka tidak layak dikonsumsi oleh manusia, seperti makanan yang mengandung pengawet buatan, Next.
Nah, untuk bahaya penggunaan boraks dalam makanan sendiri, berdasarkan himbauan dari BPOM pada tahun 2019, boraks sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia. Beberapa bahaya tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, dapat menurunkan aktivitas organ yang diakibatkan terganggunya daya kerja sel pada tubuh. Yang kedua, dapat menyebabkan keracunan dengan gejala iritasi kulit, gangguan pencernaan, muntah persisten, mual diare akut, penurunan kesadaran, serta dapat menyebabkan gagal ginjal. Yang ketiga, yakni mengonsumsi borak dalam jangka panjang dapat menyebabkan sianosis, depresi sirkular, takikardi, dan kejang sampai koma. Next. Nah, untuk prosedur analisis boraks menggunakan FTIR, ini diawali dengan sampel sosis ditambahkan Aquades, kemudian dihaluskan dengan blender, kemudian dilakukan proses sentrifugasi selama 2 menit dengan kecepatan 3000 mPm, dan bagian supernatan diambil dengan cara disaring menggunakan kesal saring. Selanjutnya, sebanyak 20 mikroliter supernatan dipipet lalu ditempatkan dalam kristal germanium pada alat FTIR spektrometer. Pembacaan dilakukan pada scan 32 resolusi 4 dan menggunakan bilangan gelombang 4000 sampai 500 cm -1. Hasil spektrum yang didapatkan akan dibandingkan dengan spektrum boraks pada konsentrasi 10⁻5 mikrogram per mili, 8 kali 10⁻4 mikrogram per mili, 6 kali 10⁻4 mikrogram per mili, 4 kali 10⁻4 mikrogram per mili, dan 2 kali 10⁻4 mikrogram per mili. Next. Beberapa literatur yang telah melakukan analisis boraks ini telah dilakukan oleh Devi pada tahun 2014, Acarali pada tahun 2015, dan Ersan et al. Pada tahun 2015. Dalam penelitian Devi 2014, mengungkapkan bahwa spektra boraks ditemukan pada panjang sampai 1200 cm -1 terdapat Acarali 2015 menyatakan bahwa bilangan gelombang 1350 cm -1 terdapat vibrasi pada simetrik dan asimetrik ikatan antara BO. Selanjutnya, Ersan et al. Pada 2015 dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada bilangan gelombang 1420 sampai dengan 1339 cm menunjukkan adanya asymmetric stretching vibration pada trihedral BO3, dan pada bilangan gelombang 1174 sampai 1058 cm -1 menunjukkan adanya asymmetric stretching vibration pada tetrahedral BO4 dan pembekokan symmetric stretching vibration trihedral BO3 pada bilangan gelombang 1058 sampai 924 cm. Hasil literatur di atas menunjukkan bahwa daerah sitik jari untuk senyawa boraks berkisar antara bilangan gelombang 1420 sampai 920. Nah, untuk hasil analisis ini dilakukan menggambarkan tentang spektrum boraks pada berbagai konsentrasi. Bagaimana garis ungu untuk konsentrasi 10⁻5, garis biru muda untuk konsentrasi 8 kali 10⁻4, garis biru untuk konsentrasi 6 kali 10⁻4, garis hijau untuk 4 kali 10⁻4, dan garis merah untuk 2 kali 10⁻4. Pada gambar 1 ini menunjukkan bahwa pada bilangan gelombang 1500 sampai 1000 terdapat perbedaan spektrum boraks pada berbagai konsentrasi boraks. Next. Nah, selanjutnya hasil analisis juga ditunjukkan pada gambar 2 dan gambar 3, di mana gambar 2 ini merupakan spektrum boraks berbagai konsentrasi dan air, dan gambar 3 adalah spektrum sampel sosis dan boraks. Pada gambar 2 dan 3 ini menunjukkan bahwa alat FTIR yang digunakan tidak mampu membaca boraks dengan konsentrasi di bawah 4 kali 10⁻4 mikrogram per mili. Hal ini dapat dilihat dari ketidakberbedanya spektrum boraks dengan
konsentrasi 2 kali 10⁴ dan spektrum air. Next. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa analisis boraks ini apabila dibandingkan dengan limit deteksi alat, di mana bisa membaca konsentrasi boraks minimum 2 kali 10⁴, maka saat membaca spektrum sampel sosis S1 maupun sampel sosis kontras positif, spektrumnya tidak akan berbeda dengan spektrum air. Hal ini dikarenakan konsentrasi sampel sosis S1 dan sampel sosis kontrapositif di bawah 2 kali 10⁴, yaitu sebesar 414.375 gram per mili dan 3261.875 mikrogram per mili. Next. Untuk bahasan yang kedua, yaitu analisis lemak babi pada sosis menggunakan spektrometri infrared atau FTIR. Nah, seperti yang kita ketahui, daging babi merupakan sebagaimana yang kita ketahui dari daging, di mana daging itu adalah sebagai salah satu kebutuhan pangan yang paling banyak dicari karena dibuat berbagai masakan, yang salah satunya yaitu sosis. Nah, konsumsi sosis sendiri di Indonesia perkembangan setiap tahunnya meningkat 4,46%. Tingginya potensi pemalsuan, terutama dalam produk sosis pun, juga terkait dengan daging olahannya, terutama di mana sebagian besar umat muslim di Indonesia yang meresahkan terkait pencampuran daging sapi dengan daging babi atau jenis daging lainnya. Akan tetapi, jika ditinjau dari sebuah produsen, pemalsuan dan pencampuran daging ini dapat dinilai menjadi solusi yang efektif untuk menekan biaya produksi dari produk sosis sendiri. Nah, jika kita tinjau dari bahaya daging babi pada sosis, seperti yang kita ketahui pada penelitian Anugrah et al. bahwa daging babi sendiri memiliki beberapa risiko seperti adanya cemaran mikroba dan parasit. Di antaranya ada Salmonella sp, Yersinia enterocolitica, Toxoplasma gondii, Trichinella sp. Selain itu, juga daging babi juga memiliki risiko kesehatan lainnya. Oleh karena itu, dengan pendekatan spektrofotometri FTIR sebagai instrumen yang telah banyak digunakan untuk menganalisis turunan daging babi dalam produk sosis, serta bertujuan untuk mengetahui profil spektrum dan mengklasifikasikan lemak babi dengan lemak daging lainnya, dengan menggunakan FTIR juga dapat dipadukan dengan metode chemometry. Next. Nah, beberapa prosedur yang digunakan dalam analisis lemak babi menggunakan FTIR, yang pertama, sampel sosis sendiri dicincang, dihaluskan, dan disaring yang bertujuan untuk memperkecil partikel. Kemudian dikeringkan menggunakan oven selama 2 jam dengan suhu 100 derajat Celcius. Kemudian dilakukan ekstraksi soklet dengan pelarut kloroform selama 5-7 jam dengan suhu 70 derajat Celcius. Kemudian ekstrak yang dihasilkan diuapkan selama 24 jam, kemudian dilanjutkan dengan analisis menggunakan spektroskopi FIR dengan bilangan gelombang 4000 sampai 400 cm-1. Nah, beberapa pendekatan literatur tentang analisis lemak babi yang telah dilakukan, yang pertama dalam penelitian Irwandi tahun 2003, yang menunjukkan tingginya puncak serapan menunjukkan adanya ikatan rangkap C double bond yang mengindikasikan adanya lemak tak jenuh dalam sampel. Kemudian dalam penelitian Facawati tahun 2013, lemak babi dan lemak ayam memiliki pola struktur yang hampir mirip. Namun perbedaannya pada puncak gelombang, yang mana lemak babi memiliki puncak gelombang yang relatif lebih tinggi dibandingkan lemak ayam pada beberapa panjang gelombang tertentu. Kemudian, pada penelitian Banu tahun 2014 yang menunjukkan bahwa lemak babi mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh seperti linoleat dan linolenat dibandingkan dengan lemak sapi. Adapun ciri-ciri dari asam lemak tak jenuh yaitu memiliki ikatan rangkap pada karbonnya. Nah, oleh karena itu, perbedaan hasil spektra untuk lemak babi biasanya terdapat tumpang tindih atau overlapping dari dua puncak serapan yang biasanya muncul pada bilangan gelombang antara 1118 sampai dengan 1098 cm-1. Sedangkan untuk lemak ayam atau lemak sapi tidak menunjukkan adanya overlapping atau tumpang tindih pada puncak serapan dalam spektra yang dihasilkan. Nah, berikut hasil analisis lemak babi di mana terdapat beberapa overlapping yang menunjukkan
perbedaan yang tidak signifikan di antara titik A dan titik B. Di titik A dulu itu perbedaan antara lemak babi dengan lemak sapi ditunjukkan pada bilangan gelombang 1651 cm min 1, di mana diidentifikasi adanya asam lemak tak jenuh. Kemudian pada titik B itu di bilangan gelombang 1243 di mana menunjukkan adanya gugus ester. Next. Kemudian di samping itu juga ditunjukkan pada bilangan gelombang 3009 sampai 3005 menunjukkan adanya cis peragangan atau cis stretching C double bond CH, kemudian pada bilangan gelombang 2920 dan 2924 ditemukan regangan asimetris dan simetris gugus metilen. Kemudian pada bilangan gelombang 1744 ditemukan gugus karbonil atau CO dari ikatan ester triasil gliserol. Kemudian pada bilangan gelombang 1651 dan 1655 ditemukan adanya stretching cis C double bond C. Kemudian pada bilangan gelombang 1458 dan 1462 ditemukan vibrasi tekuk gugus CH alifatik dan gugus CH vibrasi. Kemudian pada bilangan gelombang 1373 ditemukan bending simetrics vibrasi pada CH3, kemudian bilangan gelombang 1234 ditemukan vibrasi stretching dari gugus CH, kemudian pada bilangan gelombang 1095 dan 1092 ditemukan stretching vibrasi dari CO dari gugus ester. Kemudian pada bilangan gelombang 968 ditemukan bending vibrasi dari gugus fungsional CH. Kemudian pada bilangan gelombang 717 ditemukan tumpang tindih vibrasi pada gugus metilen atau CH2. Selain itu ditemukan juga di cis C double bond CH pada gelombang 3005 dan cis double bond C pada bilangan gelombang 1651 dalam spektrum lemak babi yang mengidentifikasi bahwa adanya asam lemak tak jenuh. Kemudian pada bilangan gelombang 2924 dan 285 dan 2854 terdapat puncak kesamaan pada lemak babi dan lemak sapi yang ditunjukkan pada perbedaan yang tidak signifikan, yaitu menunjukkan adanya asimetris metilen atau CH2. Kemudian ada bilangan gelombang 1744 yang mengindikasikan terdapat puncak adanya gugus karbonil atau C double bond O. Kemudian ada bilangan gelombang 1243 cm min 1 juga menunjukkan adanya gugus ester CO. Nah, berikut hasil analisis PCA atau Principal Component Analysis yang merupakan salah satu metode analisis data dari chemometry yang bertujuan untuk mengurangi dimensi data dengan membuat kombinasi linier dari variabel asli yang mempertahankan sebagian besar informasi yang terdapat dalam data. Nah, berikut hasil PCA dari C sendiri itu adalah lemak babi dan S sendiri lemak sapi. Nah, kedua lemak ini menunjukkan perubahan yang signifikan. Akan tetapi pada beberapa sampel terdapat perbedaan yang sedikit mirip dengan lemak sapi. Next. Nah, kesimpulan dari analisis lemak babi menggunakan FTIR sendiri, yang pertama, perbedaan spektrum lemak babi dan lemak sapi pada bilangan gelombang 1750 sampai 1650, intensitas lemak sapi ditemukan lebih tinggi dibandingkan lemak babi. Daerah ini merupakan daerah serapan karbonil sebagai ciri khas dari TGA atau trigliserida. Kemudian, perbedaan lainnya terdapat pada bilangan gelombang 1050 sampai 1100 cm min 1, di mana lemak sapi memiliki intensitas yang lebih tinggi dibandingkan lemak babi. Lemak sapi memuncak pada bilangan gelombang 1095 cm min 1 yang menunjukkan adanya vibrasi ulur CO dari gugus ester. Yang terakhir, hasil optimasi bilangan gelombang pada daerah 1250 sampai 900 cm min 1 menunjukkan kelompok fungsional unik dari lemak babi. Nah, berhubung sudah disampaikannya materi pembahasan dari analisis kandungan boraks dan analisis kandungan lemak babi dalam produk sosis, tibalah sampai dengan penutupan presentasi kami dari kelompok 10. Apabila dalam penyampaian materi dari kelompok 10 terdapat kekurangan, kami mohon maaf, kami cukupkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.